Topik tetap, 4 buah ini sangat berbahaya untuk lansia. Pencerita, Dr. Rahayu, podcast kesehatan super panjang. 4 buah ini sangat berbahaya untuk lansia. Banyak yang tidak tahu. Oleh Dr. Rahayu. Halo sahabat sehat. Apa kabar semuanya? Anda sedang mendengarkan podcast kesehatan bersama saya, Dr. Rahayu, yang setiap harinya berhadapan dengan ratusan pasien, terutama lansia, dengan berbagai penyakit yang sering mereka anggap sepele padahal bisa sangat fatal. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang hampir tidak pernah dibahas dokter lain. Padahal bahaya ini nyata dan sering sekali saya jumpai di ruang praktek. 4 buah yang terlihat sehat, tetapi sangat berbahaya untuk lansia. Ya, Anda tidak salah dengar, buah. Makanan yang kita anggap paling aman, paling alami, paling menyehatkan, ternyata bisa berubah menjadi ancaman bagi orang tua kita. Dan bahayanya bukan main-main. Memicu gula darah meledak, menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan beban jantung, merusak fungsi ginjal, bahkan memicu aritmia dan sesak. Saya sudah menangani terlalu banyak kasus seperti ini. Karena itulah, topik ini harus Anda dengarkan sampai akhir. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share podcast ini. Karena bisa saja, lewat satu klik Anda, ada orang tua yang terselamatkan. Baik. Kita mulai perjalanan panjang memahami buah yang ternyata tidak simen kelihatannya. Mengapa buah bisa membahayakan lansia? Sering saya dengar orang berkata, "Dok, buah kan sehat, masa iya bahaya?" "Dok, zaman dulu orang tua makan apa saja juga sehat-sehat." Ini yang perlu Anda pahami. 1. Metabolisme lansia sangat berbeda. Memasuki usia 50 plus, tubuh mengalami penurunan fungsi ginjal. Sensitivitas insulin berubah, metabolisme gula melambat, produksi enzim pencernaan menurun, kadar lemak mudah naik. Buah dengan gula tinggi bisa menyebabkan lonjakan yang tubuh lansia tidak mampu netralisir secepat dulu. 2. Kondisi kesehatan lansia sudah kompleks. Mayoritas lansia memiliki hipertensi, prediabetes, asam lambung, jantung lemah, gangguan ginjal stadium awal. Banyak tidak sadar, ketika makan buah tertentu, efeknya tidak lagi sama seperti orang muda. 3. Buah zaman sekarang lebih manis dan kurang serat, karena banyak yang melalui proses kultivasi untuk meningkatkan rasa manis, bukan kesehatan. 4. Porsi makan buah sering tidak terkontrol. Buah terasa ringan, padahal gula di dalamnya bisa lebih tinggi dari nasi. Dan inilah alasan saya harus membahas topik ini secara dalam. Buah pertama, anggur, si kecil yang manis dan berbahaya. Anda tahu apa yang membuat anggur sangat berbahaya untuk lansia? Karena dalam jumlah 10-12 butir saja, kandungan gulanya bisa setara 3 sendok makan gula pasir. Masalah besar pada lansia, fruktosa tinggi langsung naikkan gula darah. GI sedang tinggi, insulin bekerja ekstra, membuat kadar gula melompat, bukan naik perlahan. Memicu metabolisme lemak, beban untuk pankreas. Efek anggur pada lansia, cepat lemas setelah makan, jantung berdebar, pusing tiba-tiba, kesemutan di kaki, haus berlebihan, tidur tidak nyenyak, mudah lapar. Kasus lapangan 1, Pak Anwar, 58 tahun. Setiap malam beliau ngemil anggur sambil menonton TV. Dalam 2 minggu, gula darah puasa naik 25 poin. Ia tidak sadar bahwa anggur kecil-kecil itu jumlah gulanya setara minuman manis. Kasus lapangan 2, Ibu Dewi, 65 tahun. Beliau rutin detoks dengan jus anggur. Efeknya, perut kembung, diare, dan gula darah lonjakannya ekstrim. Catatan penting, anggur sangat boleh untuk muda, tetapi untuk lansia, maksimal 5-7 butir. Jangan di jus, jangan tiap hari. Buah kedua, durian, rasa nikmat, dampak keras. Durian adalah salah satu buah paling berat bagi tubuh lansia karena gulanya tinggi, kalorinya tinggi, lemak jenuh banyak, meningkatkan aliran darah secara cepat. Pada orang muda, masih aman. Pada lansia, bisa seperti petasan dalam tubuh. Efek durian pada lansia, tensi naik cepat, jantung berdebar, dada panas, napas berat, gula darah naik drastis, sulit tidur, terasa panas seluruh tubuh. Kasus nyata 1, Ibu Sulastri 63 tahun.
Bila makan durian 2 ulas saja, tubuh panas, tensi melonjak, kepala berat, beliau pikir, masuk angin, padahal jantungnya yang bekerja terlalu keras. Kasus nyata 2. Pak Darto 60 tahun. Beliau suka makan durian setelah minum kopi. Campuran kopi plus durian membuat jantungnya berdebar seperti drum. Kasus nyata 3. Nenek Lilis 70 tahun. Setelah makan durian 3 kali dalam 1 minggu, kaki bengkak, sesak, tensi tidak stabil. Ini bukan karena durian beracun, tapi karena tubuh lansia sudah tidak mampu mengolah beban gula dan lemak sekaligus. Catatan dokter, Rahayu, untuk lansia yang sehat sekalipun, boleh. Tapi 1 ulas kecil saja. Jangan makan malam, jangan campur kopi, soda, atau alkohol. Buah ketiga, pisang Ambon. Pisang sehat, tidak selalu untuk lansia. Orang Indonesia paling sering menganggap pisang sebagai buah paling aman. Padahal, untuk lansia dengan ginjal lemah, pisang bisa memicu gejala berat. Kenapa? Karena pisang sangat tinggi kalium potasium. Kalium diperlukan tubuh. Tetapi bila ginjal tidak sanggup membuang kelebihannya, akan terjadi efek kalium berlebih, jantung tidak berdetak teratur, lemas ekstrim, kesulitan bergerak, napas pendek, risiko henti jantung. Kasus lapangan 1. Pak Johan, 70 tahun. Beliau makan pisang 3-4 buah sehari, karena mengira bagus untuk tenaga. Dalam 2 bulan, jantung sering ngedrop, kaki bengkak, tubuh sangat lemas. Hasil lab, kalium tinggi, ginjal menurun. Kasus lapangan 2, Ibu Tia, 55 tahun. Beliau suka makan pisang di pagi hari untuk diet, namun malah sering pusing dan jantung berdebar. Catatan dokter, Rahayu, untuk lansia dengan sakit ginjal atau hipertensi, cukup 1 buah kecil, tidak setiap hari. Pilih pisang kepok, bukan pisang Ambon. Buah keempat, nangka, manis, wangi, dan bisa bikin kembung parah. Nangka terlihat aman, padahal sangat tinggi gula, memicu gas berlebih, seratnya keras, sulit dicerna lansia, bisa memicu GERD asam lambung naik. Efek pada lansia, perut keras, sering sendawa, dada panas, sulit tidur, pencernaan lambat, sakit ulu hati. Kasus lapangan 1, Ibu Mariati, 55 tahun. Beliau sarapan kolak nangka selama 3 hari. Hasilnya, perut membesar, mual, dada panas, seperti ada tekanan di tenggorokan. Kasus lapangan 2, Pak Rudi, 60 tahun. Setiap makan nangka, perutnya seperti menggembung besar. Ini karena enzim pencernaan lansia sudah tidak sekuat dulu. Catatan dokter, Rahayu, maksimal 3-4 potong kecil. Hindari dicampur dengan santan. Jangan untuk sarapan, buah yang aman dan disarankan. Untuk lansia, buah yang lebih aman adalah pepaya, apel, pir, melon, buah naga, kiwi sangat baik. Rendah gula. Cara konsumsi yang benar, makan setelah makan utama, jangan di jus. Porsi kecil, kunyah perlahan, tidak dicampur banyak jenis. Hindari malam hari. Edukasi penting. Makan buah tidak sama dengan sehat. Saya ulangi, makan buah memang sehat, tapi hanya bila sesuai kondisi tubuh. Lansia harus berhati-hati karena kadar enzim menurun, gula mudah naik, jantung sensitif, ginjal melemah, hormon berubah. Kesalahan kecil dalam memilih buah bisa menyebabkan penyakit memburuk dalam hitungan hari. Itulah pembahasan super lengkap mengenai 4 buah yang berbahaya untuk lansia. Bukan berarti harus takut buah, tetapi harus bijak memilih dan mengaturnya. Bila Anda punya orang tua, tolong bagikan podcast ini. 1 informasi sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari komplikasi serius. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap berhati-hati, dan tetap peduli pada tubuh kita.